Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu ibu guru di sekolah mana ibu? Dari SDN 4 Cisomang. Dari SD Cisomang. Kebetulan beliau kurang lebih sudah 2 tahun lebih ya bu ngajar. Sekarang 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun mengajar. Kebetulan beliau juga lulusan dari IKIP Siliwangi. Prodi apa ya bu? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan. Oke. Baik, ibu, semoga harinya menyenangkan. Kemudian mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kebetulan pada malam hari ini ibu, saya ingin mewawancarai terkait kurikulum, seputar pertanyaan kurikulum yang diterapkan di sekolah ibu, begitu ya. Baik ya. Kurang lebih ada 6 pertanyaan ibu. Yang pertama itu ingin menanyakan kurikulum yang dipakai di sekolah SD 4 itu apa ya? Oke. Kurikulum yang dipakai di SDN 4 Cisomang saat ini keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Meskipun pada awalnya memang bertahap ya, karena kita kan sebelumnya mengikuti peraturan pemerintah menggunakan kurikulum 13, harus diganti ke kurikulum Merdeka tapi bertahap, kelas 1 dan 6 dulu. Habis itu tahun depannya 2 dan 5, tahun depannya semuanya. Nah sekarang untuk tahun ini alhamdulillah sudah semua rombel 1 sampai 6 menggunakan kurikulum Merdeka. Oh jadi sudah semuanya ibu ya? Ya. Dalam penerapan atau pergantian dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, apakah ada sosialisasi seperti workshop, Zoom, ataupun seminar? Kan otomatis ya itu ada perubahan lagi, ada apa ya, ada isi yang harus dipelajari oleh guru. Nah itu bagaimana penerapan di sana? Tentu ada, karena kebetulan SDN 4 Cisomang ini berada pada gugus ya, kita gugusnya namanya gugus Oto Iskandar Dinata yang aktif mengadakan pertemuan-pertemuan khususnya ketika ada pergantian kurikulum. Tentu ada workshop bersama, jadi SD yang masih satu lingkup di gugus itu mengadakan workshop dengan mengundang narasumber terpercaya seperti salah satunya ada Bapak Pengawas Bina dan yang lainnya. Oke, baik ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam kurikulum Merdeka yang dipakai oleh SD ibu, apakah sekolah memasukkan muatan lokal? Kan kalau muatan lokal sendiri itu seperti apa ya? Seperti materi ataupun potensi daerah setempat. Begitu contohnya nih dalam bahasa Sunda. Nah di sana itu mengintegrasikan tidak kayak kesenian, kemudian ekskul atau bagaimana di sana? Ya. Sebetulnya sih dalam penerapan kurikulum Merdeka itu memang namanya juga kan Merdeka ya. Jadi guru itu diharapkan untuk bisa mengintegrasikan pembelajaran yang ada di kelas itu dengan kondisi atau budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah dan di sekitar lingkungan siswa berada tempat tinggalnya. Jadi muatan lokal tersebut memang kita integrasikan. Selain juga kita ada mata pelajaran khusus bahasa Sunda, kita juga mengintegrasikan muatan lokal. Contohnya kayak di daerah SDN 4 Cisomang tuh di sekitarnya banyak pabrik olahan makanan basreng. Kita bisa mengintegrasikan informasi tersebut pada mata pelajaran yang lain. Contohnya saya kan mengajar di kelas 5 ya. Di mata pelajaran IPAS itu ada tentang kegiatan ekonomi. Jadi saya mengintegrasikan hal tersebut pada materi kegiatan ekonomi, distribusi, produksi. Kan pabrik basreng termasuk pada itu tuh produsen ya. Jadi ya seperti itu sih. Jadi memang sebetulnya dikembalikan kepada lingkungan juga ya. Kan ada yang pabrik, misalkan di satu daerah itu pabrik emping, kemudian juga produksi. Kalau di daerah Ciparai, Kabupaten Bandung kan kayak wayang gitu ya. Nah, ya bisa. Bisa. Karena kan muatan lokal tuh bukan hanya terbatas pada bahasa doang ya. Betul. Gitu ya. Oke. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya, dalam kurikulum Merdeka yang Ibu dan guru-guru SD terapkan, apakah sekolah memasukkan nilai budaya di kurikulum tersebut? Contohnya Bu,
kayak disiplin, kemudian senyum, sapa, kemudian juga kayak bersih-bersih atau gimana? Apakah Iya, ada? iya tentu. Karena memang pada dasarnya kan siswa sekolah itu bukan hanya mentransfer ilmu kan, tapi justru juga memupuk kepribadian yang bagus itu bagaimana. Maka ya sekolah memang sudah seharusnya menerapkan atau membiasakan budaya lingkungan di sekitar sekolah dulu ya, supaya siswanya juga jadi terbiasa. Salah satunya tadi penerapan sapa, salam, lalu juga kita ada kegiatan Jumat bersih dan ya Mungkin itu juga bisa masuk dalam 7 ini ya Bu, 7 ya gerakan Indonesia Hebat, ya begitu ya ya. juga. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, contoh Kapita Selekta atau isu yang sedang terjadi nih, yang baru-baru ini sedang terjadi. Kalau kita lihat nih di berita di mana-mana, mungkin sekarang sedang diuji ya Indonesia, Ya. banyak bencana, kemudian longsor contohnya, banjir dan kebakaran. Apakah topik yang relevan seperti itu dikaitkan dengan pelajaran yang ada di sekolah? Contohnya nih kayak banjir atau tsunami, itu kan bisa masuk ke dalam IPA. Dikasih materi lah kepada anak. Ya. Apakah Iya, itu? terlebih lagi dengan memasukkan Kapita Selekta tadi membuat siswa juga jadi lebih mengerti, memahami materi. Karena kalau misalkan tidak diberi contoh real, siswa jadi bingung. Kalau misalkan kita Materi saja ya. integrasikan, ya siswa jadi bisa mendapatkan gambaran nyata. Contohnya kejadian yang saat ini yang masih hangat, Ya. ada banjir bandang yang ada di Sumatera, Aceh. ya yang ada di Sumatera, Aceh juga kan Sumatera ya, di Pulau Sumatera, yang ada apa namanya itu kayu-kayu gelondongan yang banyak Bekas itu. Nah karena kebetulan kan pengembangan. ya kejadian tersebut terjadi baru-baru ini, materi pembelajaran kan sudah habis kan. Ya. Jadi meskipun seperti itu, saya tetap menyampaikan kepada siswa saya mengaitkan dengan kegiatan mata pelajaran IPAS, bisa mata pelajaran pendidikan Pancasila juga bisa. Betul sekali. Jadi mungkin juga bisa ya Bu masuk ke dalam PAIBP gitu ya. Bisa ya. Bisa ya. Begitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir barangkali Ibu ini ingin tahu sih dalam kurikulum yang dipakai sekarang ini, apakah ada protes atau kritik atau bahkan dukungan dari masyarakat dan orang tua sekitar di sana? Tidak ada sih, karena dari awal kita transisi dari K13 ke kurikulum Merdeka juga dijelaskan bahwa kurikulum Merdeka ini justru memberikan orang tua itu ruang untuk turut serta dalam kegiatan pembelajaran peserta didik atau siswa. Jadi orang tua juga antusias. Antusias ya. Jadi tidak satu pihak lah ya ibaratnya begitu. Ada koordinasi dengan pihak masyarakat, orang tua begitu ya. Oh iya. Mungkin Ibu cukupkan sekian pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban ataupun ilmu yang sudah diberikan bisa menjadi tambahan bagi saya, kemudian juga bisa menjadi laporan yang terbaik untuk diberikan kepada dosen. Baik. Terima kasih Ibu. Semangat, sukses ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.